Ivan Fajarsyah yang dikenal sebagai Ivan Seventeen merayakan momen bahagia dalam hidupnya pada Minggu 16 Maret 2025 kemarin. Lewat unggahan yang dibagikan di media sosial memperlihatkan vokalis band Seventeen tersebut mengadakan perayaan ulang tahun ke-42 yang dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekatnya. Meski digelar secara sederhana, perayaan tersebut tetap berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Ulang tahunnya pun menjadi sorotan karena hanya berselang beberapa hari setelah Ivan resmi dilantik sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Nasional atau PFN yang penuh dengan pro kontra di tengah masyarakat. Kogong dulu ya. Masya Allah, boleh tepuk tangannya dong. Kita hitung enggak dong, jangan pakai kandang, tapi kita sama-sama dengan baca basmalah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, boleh tepuk tangannya dong. Salah diri. Sentuhan pertama untuk kalian kita semua. Masya Allah. Ya, sentuhan kedua untuk siapa? Ya mungkin netizen taunya ya aku kan nyanyi aja. Sebenarnya di situ masalahnya, ketidaktahuan. Seperti diketahui, Ivan belakangan ini menjadi sorotan publik usai dilantik menjadi Dirut PFN. Ia yang sebelumnya dikenal sebagai vokalis band itu dianggap tidak pantas dan belum mumpuni mengemban posisi tersebut. Sutradara kenamaan Indonesia, Anggi Umbara pun memiliki pandangan tersendiri. Menurutnya, selama ini PFN sebagai lembaga pemerintahan tidak memiliki kontribusi besar dalam perfilman tanah air. Meskipun begitu, menurutnya penunjukan pejabat negara itu tidak seharusnya dilakukan secara asal-asalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setelah lebih dari 2 dekade berada dalam bayang-bayang, hari ini rakyat Indonesia akhirnya mulai kembali berkenalan dengan PFN, sebuah perusahaan BUMN yang selama ini berjuang dalam kesunyian, bertahan dengan segala daya dan upaya agar tetap menjadi bagian dari perjalanan perfilman nasional. Saya Ivan Fajarsyah atau lebih dikenal sebagai Ivan Seventeen, dengan segala kerendahan hati telah diberikan amanah besar untuk mengabdi kepada bangsa sebagai Direktur Utama PFN. Jujur sebenarnya sih saya nggak peduli ya sebenarnya. Maksudnya ya nggak ada, so far nggak ada fungsinya juga sih PFN dalam perfilman Indonesia ya. Dalam 20 tahun ini juga nggak bikin apa-apa. Jadi nggak akan ada bedanya sih sebenarnya. Nggak akan ada pengaruh apa-apa terhadap perfilman Indonesia sih. Jadi nggak terlalu memperdulikan itu sih. Tapi kalau ditanya pendapatnya bagaimana sih, ya mungkin memang harusnya lebih dicari yang orang yang lebih mempunyai kompetensi kan, lebih
lebih jelas lah track recordnya apa, rekam jejaknya apa gitu kan. Terserah sih, jadi lebih bukan bodo amat sih, terserah lah mau gimana. Misalnya emang udah jadi sejarah juga di negara ini gitu kan, pejabat ditunjuk dengan asal-asalan gitu kan, tanpa kompetensi. Ya banyak juga, bukan cuma 1-2 orang juga, jadi banyak juga yang gak kompeten ditunjuk menjadi penjabat ini, mengepalai ini gitu kan. Jadi bukan sebuah hal yang baru sih kalau menurut saya. Sementara itu, Luna Maya turut mengungkapkan reaksi pertamanya saat mengetahui Ivan Seventeen diutus menjadi Direktur Utama PFN. Sebagai aktris sekaligus produser yang telah lama berkecimpung di dunia perfilman, Luna tak menyangka Ivan yang dikenal sebagai musisi kini menjabat di PFN. Menurut Luna, posisi Dirut PFN akan lebih ideal jika ditempati oleh seseorang yang betul-betul berpengalaman di industri film. Meski begitu, Luna tak menampik bahwa siapapun memiliki kesempatan untuk menjabat di PFN, termasuk Ivan Seventeen. Kalau memang dia passionate di pekerjaannya dan dia sangat bersemangat untuk berkontribusi, memberikan perbaikan atau juga memberikan konten dan film yang baik ke depannya untuk negara dan bisa membuat perusahaan film negara ini jadi menguntungkan, ekosistemnya jadi semakin besar dan bisa memberikan suatu something fresh yang dia bisa berikan, ya nggak apa-apa gitu. Aku sih sangat memberikan dia kesempatan karena siapapun bisa ditunjuk, dan kalaupun dia sanggup ya monggo gitu. Jadi sebenarnya bukan karena dia musisi terus jadi itu kayak gitu. Tapi kan kalau di film-film pengennya kayak mungkin ada yang lebih kompeten, ada yang lebih mengerti memproduksi film itu ribetnya seperti apa gitu. Mungkin aku rasa ada orang yang lebih punya pengalaman di situ. Tapi aku juga sangat memberikan kebebasan dan memberikan kesempatan. Kalau memang dia mampu dan ternyata bagus, kita jadi kayak seneng gitu. Setali 3 uang dengan Luna Maya, Marcella Zalianty juga memiliki pandangan tersendiri terhadap penunjukan Ivan Seventeen sebagai Dirut PFN. Ia mengaku tidak ingin memberikan komentar yang menyudutkan sebelum memberikan orang lain kesempatan. Meski banyak orang yang dianggap lebih kompeten di dunia perfilman, namun bukan berarti sosok yang bukan berasal dari background tersebut tidak memiliki potensi untuk mengembangkan PFN di kemudian hari. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya untuk Ivan Seventeen sebagai diangkat menjadi Dirut PFN. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat untuk Pak Aswendi Bening, Ibu Yesi Gusman sebagai senior aktor yang juga duduk sebagai komisaris di Pusat Film Negara di PFN. Kalau ditanya bagaimana tanggapannya, kita tentu belum bisa terlalu banyak berkomentar karena kan kita juga harus menunggu hasil. Kita juga harus memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bekerja, ya. Itu kalau ditanya bagaimana tanggapan, artinya begini. Tentu pasti kita tahu banyak orang yang memiliki kapabilitas dan kompeten gitu ya di bidang perfilman, tetapi bukan berarti orang yang bukan berasal dari industri film pun tidak bisa mengelola PFN gitu, karena bisa jadi orang yang berlatar belakang berbeda tetapi punya pengalaman yang baik, punya komitmen, punya kecintaan, bisa jadi dia bisa memberikan solusi-solusi yang juga visioner gitu, yang out of the box. Nah itu yang kita harapkan. Karena apa? Karena PFN ini sangat penting gitu. PFN ini punya peran yang sangat strategis dan krusial di dalam ekosistem perfilman nasional. Jadi memang kita berharap tentu siapapun orangnya, dia punya komitmen penuh, bersungguh-sungguh, cepat beradaptasi dengan pelaku dan juga segala tantangan yang ada di dalam industri film nasional. Ya. Memang banyak yang mempertanyakan latar belakang sebagai musisi tanpa pengalaman signifikan di dunia perfilman.
Sejauh ini, keterlibatan Ivan dalam industri film hanya terbatas pada produksi film dokumenter bertajuk Kemarin yang menceritakan tragedi tsunami Selat Sunda pada 2018 dan mengenang perjalanan band Seventeen. Di tengah berbagai tudingan, Ivan pun angkat bicara jika dirinya sudah tergabung dengan PH atau Production House sejak tahun 2019. Kebetulan banyak publik yang belum tahu, sebenarnya dari tahun 2019 aku tuh udah punya PH, Production House sebenarnya. Di tahun 2021 aku tuh pernah memproduksi film, executive producer salah satu film yang paling laku di OTT yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sampai saat ini ya. Itu di 2020 kita juga produksi, saya juga sebagai executive producer memproduseri sebuah film, salah satu film namanya film Kemarin. Jadi terus sampai saat ini juga aku masih sama teman-teman itu masih aktif di production house. Mungkin menjadi eksekutif produser 1-2 film terus atau menjadi dirut perfilman sebuah perusahaan film negara gitu kan, agak zong sih kalau menurut saya. Karena siapapun bisa menjadi eksekutif produser gitu kan. Bahkan pemain-pemain saya pun di film Gundik ini juga banyak yang menjadi eksekutif produser juga gitu kan. Jadi bukan berarti menjadi eksekutif produser bisa memimpin sebuah perusahaan perfilman gitu kan, kompeten untuk memimpin itu gitu kan. Jadi ya itu agak dipertanyakan aja sih. Kalau saya mempertanyakan itu sebenarnya gitu kan. Menariknya, 4 bulan sebelum dilantik, Ivan Seventeen pernah merilis lagu berjudul Pernah di Sana yang terinspirasi dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan dalam video klip yang dirilis pada 17 Oktober 2024 itu, Ivan berkolaborasi dengan ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah. Lagu itu mengangkat tema perjuangan hidup, jatuh bangun, serta semangat pantang menyerah yang banyak dikaitkan dengan perjalanan politik Prabowo. Ivan pun diketahui kerap tampil dalam acara-acara kampanye Prabowo. Alhasil, tidak sedikit yang menuding kesetiaan itulah yang membuat Ivan mendapatkan jabatan PFN, bukan karena kemampuannya. Kini ku telah bersamamu, GBK. Sampai akhir sang waktu, kita bersama untuk selamanya. Jadi begini, aku sebagai direktur utama yang baru dilantik 3 hari, ya pasti aku melakukan pembenahan dulu ke dalam, karena aku lihat banyak sekali masalah yang ada di PFN yang perlu dibenahi, yang perlu dibenahkan. Ini kalau aku analogikan begini, PFN ini maksudnya begini, bagaimana orang bisa berkarya, kalau mereka perutnya aja masih lapar. Ini yang dihadapi sama PFN setiap harinya, setiap bulannya, ini masalah. Gaji dibayarkan proporsional selama 6 bulan, teman-teman gajinya banyak yang nggak lengkap. Jadi
Kita penuhi dulu perutnya, kencang dulu, jangan lagi mikir perut, jangan lagi makan tiap hari, baru nanti kita pikirkan karya ke depan seperti apa.